Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmatnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Jantung kita yang masih berdetak, nafas asli kita tarik, kita keluarkan berhembus. Mata Allah takdirkan masih bisa menatap, melihat, telinga mendengar, lisan kita pun masih mampu bertutur kata, terlebih Allah takdirkan sampai detik ini. Dan baru saja sama-sama usai sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal yang sama kita cintai ini. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali lisan ini memandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, renungan fajar kali ini topik bahasanya adalah bersyukur dengan berkurban. Bersyukur dengan berkurban. Kurban dari bahasa Arab berasal dari kata qaruba yang artinya dekat. Dalam pengertian dekat di sini adalah berupaya untuk selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kata dari kurban, qaruba, yang berarti dekat, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan berkurban dalam arti penyembelihan hewan kurban saja. Karenanya sungguh indah tema yang diberikan ini, bersyukur dengan berkurban. Sebab saat kita sholat, hakikatnya adalah kita ingin mendekat, takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat, as-sholat mi'rajul mu'minin, sholat mi'rajnya orang yang beriman. Terasa dekat saat sholat, terlebih saat kita tawajuh menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajhiyya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku serahkan wajahku kehadapannya, bukan hanya wajah secara fisik, tapi kalbu, ruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir ayat tersebut dalam surah Al-An'am 79, wa ma ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku tergolong orang yang mensekutukan Allah. Artinya apa? Mendekat di sini pada Allah
menafikan semua hal ihwal. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita puasa, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183, agar kita bertakwa. Terkait dengan hal tersebut, ayat yang ke-185-nya, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sangat erat kaitannya bersyukur dengan berkorban, sampai-sampai terkait salat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat setiap malamnya dalam tahajudnya, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, sampai-sampai bengkak kaki Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat istri beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai kanda, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kekhususan padamu ya Rasulullah, tapi kenapa setiap malam berdiri tegak lama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat malamnya Rasulullah, rukuknya, sujudnya lama. Jawabnya, bukankah aku tidak bersyukur? Bersyukur. Karena sudah lazim berkurban dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban, iya benar. Namun hakikatnya saat berkurban sebuah lambang syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat kurban adalah dekat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu terkait dengan syukur, apapun ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, yang khusus maupun yang umum, kalau dikaitkan senantiasa pada Allah, kalau senantiasa hadir rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya untuk dekat dan merasa selalu dekat dengan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Karenanya ayat 186 surah Al-Baqarah, setelah bersyukur, buah dari puasa tambah syukur, kemudian la'allahum yarsyudun, diawali ayat 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Allah dekat. Bahkan dalam surat Qaf ayat yang 50, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat nadi leher. Saat seseorang merasakan
dekat dan ingin selalu mendekat, akhirnya terasa, maka dia senantiasa tiada hari tanpa syukur, tiada jam tanpa syukur, tiada menit, detik, bahkan setiap degup jantungnya terpaut pada Allah. Fadhkuruni azkurkum, senantiasalah ingat kepadaku, niscaya aku Allah akan ingat kepadamu. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah, jangan sekali-kali mengingkarinya. Lambang syukur diberi kelapangan rezeki, berkurban dan disanding. Syukur dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat anugerahnya yang amat sangat banyak. Ya Pak, Bu, setiap detik nikmat Allah itu nggak pernah luput. Apa itu? Bu, Pak, setiap detik nggak pernah luput. Nafas. Diri kita hakikatnya ruh. Ruh yang ada pada tubuh kita ini masuk, menyebar ke seluruh tubuh dan rongga-rongga tubuh, itu disebut nyawa. Berikutnya naik, turun, keluar, masuk, nafas. Semenit gak nafas, kenapa? Tiap detik. Allah. Dan semua aktivitas kita bisa melihat, bisa mendengar. Allah berikan akal, Allah berikan lisan, Allah berikan kemampuan bergerak untuk punya keinginan. Dan hakikatnya saat menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, ini adalah hakikatnya sir, rahasia Allah. Kalau sudah demikian, hayat, hidup. Ya Allah, keluar lagi, tarik lagi, ya Allah. Senang sekali saya mengulang Nabi Allah Daud alaihissalam diriwayatkan, ya Allah, bagaimana hamba untuk bersyukur yang sesungguhnya datang dari hamba, yang sesungguhnya datang dari diri hamba, sedangkan saat hamba ingin bersyukur baik dengan lisan maupun melalui kalbu, saat ingin bersyukur modalnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih bernafas. Bisa nggak kita mengucapkan alhamdulillah kalau selesai nafas kita? Makanya berulang kali saya sampaikan, saat menghembuskan nafas terakhir, itulah pisah ruh dari jasad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita bisa bersyukur, yang kasih modal siapa? Allah. Hakikatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karenanya bersyukur dengan berkurban untuk hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban ini, makna khususnya berkurban menambah syukur. Tapi secara umum
Kita bersyukur atas aneka karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini iman masih lekat dalam kalbu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka apapun dalam hidup ini kul katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku lillahi rabbil alamin la syarika lah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umir. Yang demikian itulah kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku, saya, kita semua tancapkan dalam kalbu kita sebagai orang yang berserah diri. Dari sini hakikat bersyukur dia akan lebih mendekat saat hari raya haji, hari raya kurban ini mendekat melalui penyembelihan hewan kurban. Namun hakikatnya dalam segala aktivitas, kalau kita merasakan anugerah nikmat Allah yang harus kita syukuri, maka kita akan selalu mendekat, baik dalam ibadah khusus maupun secara umum. Sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, senantiasa yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan penting karena sering kita mengungkapkan pujian, sering kita memuji Allah, sering kita mendengar kalimat syukur, dan kadang diri kita sendiri kita bersyukur. Ketahuilah apa sih beda puji dan syukur. Puji lisan, tapi kalau syukur dari hati. Apalagi kalau kumandang takbir dihayati Allah, ya. Makanya setelah ibadah puasa bersyukur, kemudian akhir puasa malam takbir, yang kita kumandangkan takbir, artinya bukan hebatnya kita bisa berpuasa, bisa bertarawih, bisa melakukan amaliyah Ramadan, tapi atas izin Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lagi yang diagungkan, yang dibesarkan. Hari Raya Idul Adha pun demikian. Jemaah haji saat wukuf di Arafah, selesai wukuf, takbir yang dikumandangkan. Dan saat Idul Adha malam 10 Zulhijjah, terus bahkan sampai tanggal 11, 12, hari ini 12 Zulhijjah, sampai esok sebelum asar takbir. Artinya tetap yang diagungkan Allah. Maka kalimat takbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, walillahil hamd. Milik Allah segala pujian. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar
besar, agung, kebesarannya amat sangat luar biasa, keagungan kebesaran Allah. Walhamdulillahi katsira. Puji bil Allah, puji syukur hanya untuk Allah yang sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau kita lanjutkan, kita hayati menetes air mata. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, sempurna. Kita senantiasa sucikan Allah di kala pagi petang, artinya terus senantiasa hakikatnya 24 jam sucikan Allah. Apalagi kalau kita merenung terkait zikir, bagus untuk diamalkan ba'da subuh. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengannya puji-pujian semua habis semua. Kalau kita sudah puji Allah, lepas, tak ada satupun yang layak menyandang pujian. Ya Allah, ada dah khalqi, sebanyak bilangan makhluknya. Bisa kita menghitung jumlah makhluknya. Waridha nafsi, sesuai dengan Allah, suka-suka Allah, luar biasa. Wa zinata arsy, agung kebesaran arasnya. Wa midada kalimati, banyak kalimat-kalimat yang ada. Tuh ya. Nah, karenanya bersyukur dengan berkorban hakikatnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Rabb Allah sebagai Tuhannya. Semakin kita menyelam terus masuk ke dalam diri kita, ya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi kita, ya Allah. Maka kalau sudah demikian, pantang kita berkeluh kesah, pantang sesaat saja tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hakikat syukur senantiasa selalu menghadap kepada yang Maha Memberi, bukan pada pemberiannya. Kalau kita langsung terus fokus kepada yang Maha Memberi, yang Maha Memberi tak pernah henti dan tiada pernah bertepi, senantiasa karunia-Nya Allah berikan pada kita, ya Allah. Akhirnya yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena senantiasa bersyukur, dengan bersyukur maka dia akan berkorban. Korban dalam kategori mendekat, dalam bahasa Indonesia maka dia menjadi teman akrab, teman dekat. Dalam bahasa Indonesia bisa jadi maka bermakna karib, kerabat, sudah dekat, itu kan hubungan kekeluargaannya. Dan kita pun juga dalam pengertian makna bahasa Indonesia, kita pun kalau pandai bersyukur, kita akan mau berkorban. Korban dalam arti tidak harus dengan menyembelih hewan kurban. Hakikatnya iya, dikala penyembelihan hewan kurban hari raya Idul Adha, namun kita pun akhirnya berkorban dalam artian kita korbankan pikiran, tenaga, harta, semua dalam rangka bukan untuk apa-apa dan siapa-siapa,
tapi dalam rangka takarruf, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Betapa pentingnya bersyukur dikaitkan dengan untuk selalu mendekat pada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, qalilum min ibadi yashkurun, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga senantiasa niatkan segala sesuatunya, pengorbanan kita untuk takarruf mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus dan terus suatu saat ajal mendekat, insya Allah kita dalam rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah, mengambil hikmah daripada hari raya haji, hari raya kurban ini, untuk lebih takarruf mendekat pada Allah dengan istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlakul karimah, menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Berkah untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.